Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah di hari ini kita bisa mendengarkan daripada tarbiyat di jemaat kita berkenaan dengan bergaul dengan orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergaulah bersama orang-orang yang benar. Di sini kunu ma'a. Jadi kata kunu jika dibarengkan dengan kata ma'a, maka membentuk arti bersama. Dan yang unik, kunu ini juga berarti jadilah. Tidak hanya bersama orang-orang yang benar, tidak hanya bergaul dengan mereka, orang-orang yang soleh, tetapi juga harus ada kemauan menjadi seperti mereka, mencontoh mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk perbaikan diri kita, jiwa kita, adalah kunu ma'ash-shadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar, yakni hendaklah kita bersama orang-orang yang benar dari segi ucapan, perbuatan atau amal, dan juga keadaan, bersama orang-orang yang memiliki keteladanan yang baik, yang bisa menjadi contoh di dalam hal yang ma'ruf dan kesalehannya. Di sini sebelum anak kalimat kunu ma'ash-shadiqin ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya, pertama-tama yang harus ada di dalam diri seseorang menuju pergaulan yang soleh atau bersama orang yang benar, itu harus memiliki keimanan dulu. Ada dasarnya juga. Kemudian sebagai sunahnya, kita harus meninggalkan tempat keburukan dan menetap dalam pergaulan orang-orang yang benar dan menjadi seperti mereka. Jadi sini ada penekanan, yaitu orang-orang beriman itu diseru untuk memiliki bekal ketakwaan, untuk dibawa ke area yang lebih luas dalam pergaulan. Walaupun di sini kunu ma'ash-shadiqin, bergaulan bersama orang-orang yang benar, tetapi secara tersembunyi kata bergaul itu juga manusia biasanya pun tidak bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Manusia itu adalah makhluk yang mudah terwarnai oleh faktor eksternal, atau lingkungan luarnya, luar dirinya, mudah terpengaruh. Nah, entah itu pergaulan yang di jalanan, di lingkungan yang tidak baik. Nah, di sini oleh Allah Ta'ala ditekankan orang-orang mukmin harus memiliki bekal ketakwaan yang kuat, keimanan yang kuat, sehingga
tidak terbawa arus di dalam pergaulan, apalagi di zaman sekarang ini. Di sana sini banyak sekali masyarakat yang sudah terpengaruh akan kebebasan di dalam pergaulan. Laki-laki dan perempuan bersenda gurau tanpa memikirkan batas-batas pergaulan. Bahkan membicarakan hal-hal yang seronok, hal-hal yang berbau pornografi, itu hal yang sudah menjadi lumrah di zaman sekarang. Ini kan sudah disabdakan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman pornografi akan dibicarakan secara luas. Nah, ini biasa di dalam pergaulan zaman sekarang seperti itu. Untuk itu kita harus memiliki ketakwaan, sehingga di dalam pergaulan kita tidak mudah terseret oleh arus yang tidak baik, sehingga ditekankan oleh Allah Ta'ala, kunu ma'as-shodiqin, daripada hal semacam itu pilihlah bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Kemudian di sini diterangkan bahwa pergaulan itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Misalnya tadi sedikit sudah saya sentuh bahwa jika setiap hari seseorang itu pergi ke tempat maksiat, misalnya perjudian, di tempat mabuk, kenakalan-kenakalan yang lainnya, lalu orang tersebut mengatakan dalam dirinya, apakah saya akan berbuat judi, akan mabuk, akan berzina, dan sebagainya. Hendaklah kalau kita mendengar orang semacam itu bertanya pada dirinya, kita jawab, ya, engkau akan melakukannya. Pasti suatu hari engkau akan terjerumus ke dalam hal itu. Ini juga yang pernah disabdakan oleh Huzur berkenaan dengan pergaulan ini. Ketika kita sering hampir tiap hari ke tempat kemaksiatan dan sebagainya, maka Huzur mengatakan bahwa ya, kamu pasti akan seperti mereka dan kamu akan terjerumus di dalam pergaulan-pergaulan semacam itu, dan akan melakukan kemaksiatan yang sama, kenakalan yang sama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab di dalam pergaulan itu terdapat pengaruh yang sangat besar. Tidak peduli betapa hebatnya dia menjaga dirinya, mengatakan bahwa dia tidak akan minum, tidak akan judi, tidak akan adu jago, tidak akan berzina, tetapi suatu hari pasti dia akan berbuat hal yang sama. Manusia itu mudah terpengaruh dengan sekitarnya. Seseorang yang masuk dalam pergaulan yang buruk, pasti dia akan berbuat hal yang sama kalau tidak segera mencabut dari pergaulan yang semacam itu. Nah, seperti halnya pepatah, jika kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya. Begitu juga kalau kita dekat dengan orang penjual kotoran hewan untuk pupuk, maka kita pun akan terkena daripada imbas bau daripada kotoran itu. Jadi ini hanya permisalan ketika seseorang bergaul dengan orang yang benar, pasti dia akan tertular, akan terpengaruh dengan kebenaran atau kesalehan itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, pasti pun akan terpengaruh. Nah, seseorang yang masuk dalam pergaulan yang baik, tidak peduli walaupun dia masuknya dengan sikap menentang misalnya, akan tetapi pergaulan itu pasti akan mempengaruhinya. Suatu hari ia akan meninggalkan sikap menentangnya itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW selalu menekankan kepada kita agar memiliki akhlak dan kesalehan yang tinggi, standar yang tinggi di dalam keimanan, dalam akhlak, dalam kesalehan, agar bisa diikuti keluarga kita atau masyarakat sekitar kita. Nah, ini berkaitan dengan ini, Hadrat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalam juga pernah bersabda berkenaan dengan pergaulan, jika dalam sebuah kampung ada seorang saja yang soleh, berakhlak dan memiliki kesalehan yang tinggi, ketaatan kepada Allah Ta'ala, suatu saat seluruh isi kampung itu akan terwarnai. Nah, ini penting juga di dalam keluarga, masing-masing kita itu harus
paling tidak ada satu orang yang memiliki hal semacam ini, memiliki kesalehan. Jika satu orang saleh saja dalam sebuah rumah tangga itu, pasti seluruh rumah itu lama kelamaan akan terwarnai dengan kesalehannya, akan mau mengikutinya, ya. Misalkan di dalam satu keluarga itu semuanya tidak sholat, jadi suatu saat misalkan ada satu orang saja sholat, terus saja dia sambil berdoa, nah pasti orang sekitarnya itu akan mengikuti dan mencontohnya sholat, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis itu pernah diceritakan bahwa ketika hadrat Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai Hudaybiyah, ya, Hudaybiyah, ya, maka salah satu hasil dari perjanjian itu adalah orang-orang memperoleh peluang datang ke tempat Rasulullah SAW dan mendengarkan ucapan-ucapan dan melihat akhlak Rasulullah SAW yang begitu sejuk. Nah, maka ratusan di antara mereka, para penentang itu berubah, ya, melihat contoh-contoh perilaku yang baik, ya, kesucian dari lisan Rasulullah maupun kepribadian beliau yang begitu mengenakkan jika dilihat, ya, yang begitu mempesona, ya, begitu memiliki wibawa, nyaman dan sebagainya. Mereka yang menentang berubah dan baiat ke dalam Islam. Nah, karena apa? Karena para penantang itu melihat sendiri bagaimana akhlak Rasulullah, mendengar sendiri ucapan-ucapan suci dari beliau. Lama kelamaan mereka terpengaruh. Nah, inilah yang disebut yang dimaksud kunu ma'as shadiqin, bergaul dengan orang-orang soleh, melihatnya, mendengar ucapannya. Insya Allah Ta'ala kita akan terpengaruh dengan kesalehannya. Intinya bergaul dengan beliau, dengan Rasulullah SAW, bisa menjadi orang-orang baik dan soleh. Sama halnya pada saat ini, banyak di antara orang-orang bergaul dengan kawannya yang tidak baik, ya, coba kita perhatikan. Mereka luput akibat tidak mau mendekat, tidak mau mendengar, melihat, bergaul langsung dengan orang yang benar. Andai kan terbiasa bergaul dengan orang yang benar, seseorang itu melalui lingkungan yang tidak baik, pasti tidak akan terpengaruh. Nah, yang penting tidak terus-menerus mendatangi secara rutin tempat-tempat maksiat itu, ya, tapi hanya berlalu, hanya ini. Tapi tentu ya ada orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang kuat bisa mempengaruhi orang-orang itu. Jadi tidak hanya ini lebih ke arah orang-orang yang awam, ya, orang-orang yang rentan keimanannya. Harus memperkuat diri dulu, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tetapi orang-orang yang memiliki kesucian, ya, kesalehan, memiliki misi, visi untuk merubah masyarakat yang tidak baik menjadi baik, beda, ya. Biasanya dilakukan oleh orang dai, mubalik dan sebagainya, ya. Ya, ini lebih kunu maswadik, ini lebih secara umum manusia yang rentan, ya, yang rapuh keimanannya, ya, sehingga oleh Allah Ta'ala diharapkan bergaul bersama orang-orang yang baik. Orang yang meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang benar, lalu memilih pergaulan dengan orang-orang yang buruk atau rusak akhlaknya, maka keburukan akan memberi dampak kepada dirinya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, terdapat penekanan agar kita hindari pergaulan yang buruk. Inilah pentingnya menerapkan kunu ma'as shadiqin, bergaulah bersama orang yang benar. Dalam hadis tertara bahwa Allah Ta'ala mengirim malaikat ke dunia. Mereka datang di dalam perkumpulan orang-orang suci, dan ketika mereka kembali, Allah Ta'ala akan bertanya kepada mereka, yaitu malaikat, apa yang telah kalian lihat? Mereka menjawab, kami melihat sebuah pertemuan, ya Allah, yang di dalamnya berlangsung perbincangan tentang Engkau. Namun ada satu orang yang tidak termasuk golongan mereka. Maka Allah Ta'ala mengatakan, tidak, dia pun turut termasuk dalam golongan mereka, orang-orang suci itu, sebab ia itu merupakan suatu kaum yang tidak mencelakakan orang-orang yang duduk bersama mereka. Ya.
Dari hadis ini jelas diketahui betapa besar manfaat hidup dan bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang soleh. Sangat malanglah mereka yang jauh dari pergaulan suci seperti ini. Nah, coba, walaupun ada seseorang, ya, hadis ini menceritakan seseorang yang bukan bagian atau mungkin kelompok, ya, orang-orang itu, orang-orang saleh itu, dia mungkin hanya lewat, ya, terus mampir ke tempat itu. Karena bersama orang-orang soleh, Allah Ta'ala menyatakan dia termasuk dari bagian mereka. Karena pasti akan terwarnai dengan kesalehan itu, dan Allah memastikan orang itu adalah pasti akan menerapkan kesalehan yang ia lihat, ya. Indah sekali penjelasan ini. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama untuk generasi kita, ya. Ajarkan generasi kita disiplin sholatnya, hormati orang tua, candahnya, kemudian juga menghormati orang lain, membiasakan berkata jujur, membiasakan berdoa, menyapa, santun, dan sebagainya. Muliakanlah anak-anak kita, didiklah mereka dengan baik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, akrimu abna'akum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik. Kenapa? Ini penting, ya, agar mereka pun memiliki pergaulan yang baik, menjadi orang-orang soleh. Ya, ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan tema kajian kita berkenaan dengan bergaul bersama orang benar ini bisa menginspirasi kita untuk membenahi diri dan merubah teman-teman yang lebih baik, ya, atau merubah diri kita menjadi lebih baik dan bisa mewarnai orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita dan generasi kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.